I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Oh, darling, my soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNH, kembali lagi di UNH Menyapa. Kali ini saya Misha Wasabila sebagai pembawa acara kita. Nah, pada hari ini saya sudah bersama rekan saya sebagai narasumbernya dari Universitas Nurdin Hamzah, Prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita sapa. Halo Miko, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar saya baik. Sebelum kita bahas apa yang mau kita bahas, boleh dong memperkenalkan dirinya dulu ke teman-teman sekalian. Oke, nama saya Dwi Miko. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah, Sistem Informasi. Kalau boleh tahu kegiatannya selain kuliah apa aja nih? Kalau kegiatan itu seperti mahasiswa pada umumnya ya. Saya itu tipe mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Dan kalau untuk sekarang di semester 7 ini eh, kegiatan saya itu lumayan sedikit sibuk tapi nggak terlalu banget karena ya menyusun skripsi untuk skripsi nanti harus dipikirkan dengan secara matang-matang karena itu kan tugas akhir. Miko kan sebagai mahasiswa sistem informasi nih, menurut pandangan Miko sendiri, bagaimana menghadapi kemajuan teknologi seperti sekarang, tetapi juga ada ancaman cybernya gitu di era digital seperti sekarang ini? Untuk bicara teknologi dan keamanan cyber sekarang itu kita patut bangga ya karena teknologi semakin ke sini semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat dan juga kita sudah menemukan banyak AI atau artificial intelligence yang eh, digunakan untuk banyak perusahaan. Nah, tapi menurut saya itu kelemahan untuk AI itu adalah tentang minimnya informasi tentang cyber. Semisal kemungkinan gini, Anda bisa mencari nih di ChatGPT mungkin, bagaimana cara browser attack itu bakal nggak ketemu. Pasti jawabannya itu mohon maaf, bla 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 bla. Karena menurut apa ya, menurut saya cyber security itu adalah hal yang sangat sensitif. Yang namanya cyber itu sangat-sangat sensitif bagi dunia IT dan orang yang sudah paham cyber itu tidak akan sembarangan cara dia mempergunakan cyber itu harus dengan hati-hati. Kalau tidak kepentingan yang terlalu penting, untuk apa dia menggunakan skill itu? Karena ibarat kata orang yang sudah mengerti cyber itu di atas orang rata-rata di dunia IT. Kalau semisal untuk keamanan cyber menggunakan AI itu eh, bisa, tapi dia harus menggunakan yang namanya jaringan saraf tiruan. Nah, orang yang menggunakan jaringan saraf tiruan itu semisal mengidentifikasi banyak akses dan kebiasaan orang itu menggunakan informasi sebagai info data. Jadi ibarat kata AI itu mengenali dengan cara kebiasaan dari penggunanya itu sendiri. Kan kebanyakan orang awam tahu nih, serangan cyber itu kan cuma seperti virus, phishing gitu. Nah, ada nggak sih selain yang saya sebutkan tadi? Oh, banyak 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 banget kalau yang dibilang jenis-jenis serangan cyber itu. Yang saya sebutkan aja ya di sini. Yang pertama itu ada DDoS attack. Nah, DDoS attack itu adalah denial of service. Biasa digunakan untuk
apa ya, DDoS itu ada digunakan untuk hal yang baik, tapi lebih ke yang buruk. Karena DDoS attack itu ibaratnya memperbanyak akses masuk ke dalam sebuah server. Semisal ada data login ataupun halaman login nih. Nah, dari server IP server itulah yang diserang. Semisal orang yang penyerang ini sudah tahu IP kita. Nah, itulah kegunaan yang namanya hide IP ataupun IP address dari server itu harus di-hide kan. Karena itu kalau seumpamanya IP-nya tidak di-hide, itu bakal pasti banyak orang yang iseng menggunakan website kita sebagai testing untuk DDoS mereka gitu. Ataupun orang yang memang sengaja meng-DDoS website kita. Nah, DDoS attack itu juga banyak metode-metode yang digunakan. Yang kedua, ini adalah brute force. Nah, brute force attack adalah cara untuk mendapatkan akses login menggunakan apa sih ibaratnya menggunakan kebiasaan penggunanya, semisal directory, folder, cookies ataupun tahu dengan terkoneksi dengan jaringan yang sama. Semisal nih kita ketemu jaringan, misalnya wifi gratis, kita ketemu jaringan nih, oh wifi-nya terbuka tanpa password. Nah, itu harus berhati-hati jika dikoneksikan ke dalam komputer kita. Bisa jadi itu adalah sebuah jalan untuk orang bisa mengakses komputer kita. Nah, brute force ini metodenya gini, si penyerang ini ataupun si hacker ini dia menggunakan password ataupun ID yang sudah di list, yang biasa orang umum gunakan. Semisal ID-nya ada 1 juta kata. Nah, nanti passwordnya juga 1 juta, ya 1 juta buah. Jadi diinjekkan sampai bisa menerobos ke dalam login tersebut gitu. Ataupun administrator, bisa semualah istilahnya gitu. Dan juga yang namanya brute force itu banyak metode seperti DDoS attack, bisa menggunakan brute suite ataupun Hydra dan lain-lain. Intinya kejahatan tadi bergantung kepada IP address ataupun jaringan. Oke. Oke, kita kan berbicara tentang dunia cyber nih. Ada nggak forum-forum tempat para hacker-hacker berkumpul gitu? Kalau tempat hacker berkumpul, saya juga masih itu ya, masih lihat-lihat. Kalau yang saya tahu itu namanya deep web. Nah, kalau deep web itu tempat yang memang di situ dibilang hitam banget, dibilang hitam itu banget karena apa ya? Deep web itu tempatnya bebas sekali gitu loh. Kita sebagai orang yang normal yang melihat sosial media itu sebagai kayak sebuah kesenangan, masuk ke deep web, wah bakalan kayak speechless sih, kayak masa iya sih organ manusia itu dijual. Nah, yang kedua senjata, yang ketiga itu narkoba, dan masih banyak lagi seperti ya, hal-hal yang menyeramkan di deep web itu banyak sekali. Nah, kalau untuk yang namanya forum berkumpul atau berkomunikasi hacker, tergantung mereka mau menggunakan apa. Mungkin bahasa terenkripsi ataupun bahasa mesin ataupun di forum-forumnya mungkin yang biasa disebut orang darknet, jaringan apa internet di dalam internet. Saya juga kurang mengerti karena saya belum terjun langsung ke dalam hal yang gelap itu gitu. Tapi jika orang yang sudah paham betul bagaimana cyber, bagaimana hacker bekerja ini itu, pasti dia sudah ibaratnya menyelam ke dasar situ. Tapi dia tidak mau ikut-ikut, semisal ingin bergabung dengan mereka gitu. Jadi mereka hanya sebatas lewat gitu loh. Semisal kalau kita mau mengakses deep web kan, itu pun prosesnya tidak seperti kayak buka browser deep web, enggak. Dia ada prosesnya. Semisal harus menginstal yang namanya itu Tor. Salah satu toolsnya yang saya jelaskan ya,
Tor. Nah, di Tor itu ada lagi sistemnya yang namanya itu meng-hide agar informasi kita itu tidak bocor gitu. Ataupun lebih amannya harus menggunakan VPN, dan VPN-nya bukan tersedia seperti yang crack gratis, ataupun ada harus VPN khusus. Karena yang sudah ngakses di web itu berarti kalau informasinya ataupun desktopnya terbaca, berarti terima konsekuensi gitu loh. Kenapa Anda orang awam berani-berani terjun ke sini untuk apa, nyari apa gitu. Dan juga yang namanya pihak berwajib pasti kayak FBI ataupun CIA itu pasti banyak juga yang masuk ke dalam situ untuk melihat bagaimana pergerakan ini itu. Itu menurut saya sih, Kak. Karena apa ya, yang namanya deep web itu sudah dari lama ada. Ada nggak sih kasus-kasus cybercrime yang paling epic yang pernah terjadi? Ngomongin tentang kasus cybercrime yang paling epic ya. eh, Mungkin ini salah satu salah satu favorit saya itu adalah Anonymous. Karena menurut saya Anonymous itu tidak perlu menunjukkan jati diri dan tidak tahu siapa, karena arti Anonymous itu sendiri tidak diketahui. Jadi entah itu anggotanya dari negara mana, golongan mana, tidak peduli mereka. Yang penting mereka itu bersatu padu untuk menjalankan aksinya. Dan kebanyakan yang saya baca dari artikel, kalau Anonymous itu melakukan aksi protes yang banyak orang mengecam, semisal kayak database dari Israel yang dicuri. Jadi mereka melakukan itu karena melihat juga kondisi yang sekarang bagaimana gitu loh. Jadi yang namanya salah satu favorit saya itu Anonymous, sangat epic sih. Yang kedua mungkin kasusnya saja itu bagus, dan juga ibaratnya bisa jadi pelajaran untuk kita semua, itu adalah Lalsek. Karena Lalsek itu adalah salah satu grup hacker, tapi sekarang sudah tertangkap ya. Eh, Mereka juga salah satu yang terepik sih untuk yang saya tahu gitu. Nah, kasus-kasus kemarin itu seperti Bejorka, itu entah kita tidak tahu kan yang namanya Bejorka itu berkelompok atau bertim. Jadi kalau yang namanya dibilang yang paling epic, kalau tahu orangnya ya pasti kita pergunakan. Misalnya pemerintah nih tahu dengan ada orang nih yang bisa hacking, pasti itu bakal direkrut untuk keamanan data negara kita. Menurut pendapat Miko sendiri, bagaimana peraturan dan kebijakan keamanan cyber di Indonesia sendiri? Nah, apakah kebijakan ini cukup efektif atau masih ada tantangan di dalamnya gitu? Ngomongin tentang efektivitas keamanan di Indonesia ya. Iya. Menurut saya pribadi kurang ya. Karena yang pertama bisa dilihat dari kasus yang terbaru kemarin yang Bejorka. Kalau memang di Indonesia itu badan intelijennya bagus dan apa ya, mereka terintegrasi Terintegrasi, itu yang saya maksud, terintegrasi. nah, mohon maaf ya saya agak belibet ini. Itu apa ya, pasti dapat gitu rekam jejak saja, bukan kayak yang heboh-heboh di internet, oh ini dituduh gitu. Kayak ibarat ngomongin keamanan data saja dari situ sudah bisa dilihat kayak ya udahlah gitu, mau ngapain, nggak bakal ketemu. Yang paling itu, yang paling bisa nggak ada yang paling bisa di itu sih kalau dari saya ya. Karena yang meretas situs web NASA kemarin kan, itu dia bukan kayak menyerang
situs pemerintah ataupun apa, tapi kan direkrut. Tapi kan kalau misalnya melakukan kejahatan dengan database yang ada di Indonesia ataupun server ataupun ini itu dengan yang bank syariah kemarin, Yang BSI kemarin. ya BSI, mohon maaf, BSI ya, Nah, BSI. Nah, itu kan nggak ketemu kan pelakunya, nggak ketemu kan, nggak diungkap media juga nggak. Walaupun ketemu mungkin nggak bakal diungkap di media sih, karena mereka yang ngelakuin itu pasti berguna untuk keamanan data lebih selanjutnya gitu. Ya menurut saya sih itu kalau umpamanya dibilang efektif, menurut saya pribadi kurang. Karena yang namanya hacker itu prinsipnya gini, no system is safe. Jadi tidak ada sistem yang aman, pasti ada celah. Semisal bahasa Python nih yang biasa orang bilang bahasa yang paling bagus untuk pengajaran. Iya, memang benar. Cuman kalau kita mau lebih ke bawahnya yang untuk kejahatan, Python itu juga lebih berbahaya. Jadi semua bahasa itu ada konsekuensinya, ada yang hitam, ada yang putih. eh, eh, bagaimana cara kita yang kurang tahu tentang dunia cybercrime untuk melindungi data-data pribadi biar tidak terjadi apa pencurian data, kehilangan data atau Hmm, penipuan, itu gimana caranya gitu biar aman? biar aman ya. Kalau ini saya tidak bisa memastikan ya, karena saya juga dari buku gitu loh. Dari buku, dari baca-baca, dari keinginan tahuan saya gitu. Kalau ingin aman, yang pertama jangan membuka website yang ibaratnya diblok oleh internet provider kita. Semisal dalam tanda kutip 18 plus terus menggunakan VPN. Itu kan banyak cookies-cookies yang atau pop-up yang ya mengganggu gitulah, ataupun yang mendownload sound secara ilegal gitu, semisal kayak lagu dari platform ini terus dikonversikan ke ini dulu baru bisa diunduh. Kan ada pop-up yang kayak ya misalnya gambling ataupun itu apa ya, kemenangan-kemenangan kayak gitu. Ya itu salah satu contoh yang bikin apa ya, bikin minim literasi, karena dari situ saja bisa dilihat itu tuh scam. Kalau kalian ingin tahu scam, scam itu jadi jika kita mengklik apa yang mereka iklankan di situs tersebut atau pop-up-nya, dia bakal mengambil meminta data kita gitu. Nah, data kita nanti ditelepon. Nah, mereka nanya lah, kami dari pihak PayPal misalnya, menghubungi ingin mentransfer uang. Jadi dapat semua alamat kita, email ini. Yang kedua, cookies. Biasanya kan kita mengunjungi sebuah web browser ada yang namanya cookies kan. Ya, Nah, wajib hidup cookies kadang itu wajib hidup. gimana tuh? Yang namanya wajib hidup cookies, kenapa sih kayak kita sebagai user harus dikasih terus cookies untuk apa gitu loh? Mana kan cookies juga tersimpannya di history browser, bukan history browser ya, kayak di media penyimpanan browser kan. Apalagi yang kita menggunakan Chrome, itu kan bisa lebih banyak kan penyimpanan. Nah, kalau semisal cookies itu terdapat virus, menginjeksi ke dalam penyimpanan kita, apa enggak pusing juga kan? Nah, gitu loh. Nah, yang ketiga, kebanyakan yang saya temui ya kayak mahasiswa IT atau SI nih, pasti pernah, lu bisa ini sih nggak sih balikin akun FB gua nggak sih gitu kan, pasti pernah kayak gitu kan. Sering kali Ya sering kali gitu kan, kayak kehilangan akun, kehilangan akun, diambil tolong di hacking dong gitu kan. Dalam hati saya, hah, saya aja ngoding masih lihat tutorial YouTube gitu loh. Jadi kalau umpamanya orang nih kehilangan eh, password sandi ataupun kehilangan akun Facebook ataupun IG, itu balik lagi ke si pemilik. Apakah dia pernah memberikan informasinya ke orang lain? Misal pacaran dikasih ya. Terus nanti putus diambil akunnya, kan bisa jadi kan? Nah, itu. Yang kedua, biasanya kalau orang ya, orang Indonesia nih,
bikin akun. Gmailnya itu nggak ingat, udah nggak ingat apa sih gitu loh, nggak diingat gitu loh. Jadi bisa jadi Gmail itu mati gitu. Oke, masih mending kalau Gmail kalau masih ingat. Coba Yahoo, pakai Yahoo. Yahoo, semisal itu sudah bisa apa ya, sudah lama banget mati, itu bisa di-cloning gitu. Walaupun lupa password, kita buat akun baru, data yang dari misalnya username lamanya itu kita ingat gitu. Terus mau di-cloning, itu bisa jadi data pesan dari sini masih bisa dibaca walaupun ini akunnya baru dibuat baru sekarang gitu di-cloningnya. Gitu sih. Jadi kalau keamanan data tergantung pada orangnya sih kalau saya sih, tergantung pada orang. Dan juga nih di sosial media jangan asal menyebar informasi seperti nomor rumah, kayak foto dikit liatin yang bisa apa ya, bisa diakses hacker seperti kartu kredit atau apalah gitu. Iya. Eh, menurut Miko sendiri, cara Miko lah ya, Iya. bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko cybercrime? Wah, berat sih ini. Berat berat banget. Karena Bahkan yang banyak kita tahu kan nah, ya orang sudahlah mungkin udah aman gitu. Kalau cuma masih password, email ya beda-beda gitu, ah, ah, dianggap aman sudah. ah, ah, Tapi kan nyatanya kan enggak. Tapi gimana cara langkahnya itu gimana? langkah-langkahnya ya. Waduh, ini berat sih. Semisal kayak kita membuat Gmail baru. Orang kebanyakan kita itu pasti nge-skip nomor handphone. Ya, Itu seperti pasti. itu. Pasti. Bisa saya pastikan itu ada. Salah satu mungkin dari 10 itu ada 7 yang nge-skip nomor handphone. Nah, itu padahal penting. Nah, kenapa penting? Kenapa penting? Karena autentifikasi dua faktor. Nah, itu autentifikasi dua faktor itu apa sih? Jadi, jika ada login terbaru nih dari IP ataupun device baru yang login menggunakan elemen email tersebut. Jadi dia minta permintaan menggunakan apa ya? Permintaan langsung pop up dari handphone yang lama ataupun menggunakan kartu internet provider yang mereka gunakan yang terdaftar dalam Gmail tersebut gitu. Jadi ibaratnya aman, pasti bakal aman kalau semisal yang mau ngambil data ini nggak tahu nomor HP-nya, nggak tahu nama Gmail-nya, nggak tahu passwordnya. Intinya kartu itu adalah gitu loh, nggak mati. Intinya kartu itu ada. Kan ada orang nih kehilangan HP, kan ada nih kehilangan HP nih ya. Terus buat ngomong di itu, bagi yang mengambil handphone saya nih, balikin aja kartunya. HP-nya HP ambil. HP-nya ambil. Karena emang sepenting itu gitu. Misalkan email utama, email kerja, email beasiswa, email ini. Kalau satu kartu gitu hilang, gimana? Mau Bingung ngambil juga gimana? jadinya Bingung ya. juga kan? Bingung juga jadinya. Udah sih itu aja sih kalau dari saya sih yang pengetahuan saya. Sebenarnya kalau mau dibahas lebih panjang, bakalan panjang banget. Bakalan panjang banget karena apa ya? Cyber itu bisa dibilang luas banget. Itu luas banget. Ngelebihin yang kayak yang kita tahu kayak anak IT, anak SI kayak nge-coding, Hmm. programming, buat database, desain ini. Udahlah kayak jaringan gitu. Ya udah hacker itu nguasain itu semua. Kecuali desain karena kalau desain kan bukan kan gitu. Eh, dari Miko sendiri sebagai anak komputer ya, yang bisa dibilang paham dengan komputer, pernah nggak sih coba-coba untuk terjun ke dunia cyber kayak pengen tahu dunia cyber tuh gimana gitu, Kalau kalau ingin ikut-ikut temen gitu atau gimana? kalau ingin tahu ya dulu dulu itu pernah ya ya lihat temen gitu yang memang udah jago ya dia itu pernah kayak injek backdoor dalam suatu web tapi webnya itu bukan web yang penting gitu jadi web yang sudah terbengkalai lama diinjek diubahlah gitu. Apa, sesuai dengan eh, menurut dia bagus gitu menurut kami bagus gitu. Nah kalau umpamanya sendiri ya itu paling paling enggak apa ya saya ini bisa dibilang script kiddie kalau umpamanya
cari tahu gitu. Karena saya mendapatkan file nih dari apa ya? Dari GitHub gitu kan dari orang. Terus dari tutorial. Kan untuk edukasi. Saya kan tujuannya untuk edukasi aja kan. Saya kan nggak mungkin saya ngomong gini terang-terangan saya gini-gini nggak mungkin kan. Jadi untuk edukasi aja kayak oh caranya sistematisnya gini. Walaupun memang tools-tools yang digunakan tadi banyak dijual juga yang saya jelaskan yang di awal tadi di web. Nah, itu juga bisa membeli yang namanya DDoS attack, brute force attack, bisa dibeli. Dan itu pun harganya $1.000. Mahal. Mahal karena memang itu tuh efektif untuk suatu perusahaan gitu. Nah, balik ke saya tadi ya, kalau saya sih mungkin bisa dibilang script kiddie. Kalau umpamanya penjelasan rinci ya, bisa dicari sendirilah script kiddie itu apa. Oke, luar biasa. Terima kasih nih buat Niko udah mau mampir di Ya, podcast kita. sama-sama. Inspiratif buat sobat-sobat UNH. Baiklah pendengar setia, sobat-sobat UNH menyapa. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya Misha Hasabila dan rekan saya. Wijat Miko. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.